welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya video-video kita, like dan share juga video kita. Oke teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang aspek kebutuhan cairan. Jadi yang pertama kita lakukan itu yaitu pengkajian, di mana kita akan memfokuskan pengkajian ini dimulai dari mengkaji riwayat keperawatan. Riwayat keperawatan itu bisa kita mulai dari mengkaji apakah ada penyakit atau cedera yang mampu mengacaukan keseimbangan cairan dan elektrolit pada pasien kita ini. Terus kita juga bisa melihat pada pasien tersebut apakah terdapat terapi cairan parenteral atau pengobatan lain yang diterima. Lalu kita juga bisa melihat pengeluaran cairan tubuh yang abnormal. Jika terdapat pengeluaran cairan tubuh yang abnormal, maka kita harus tahu itu terletak atau terdapat di mana. Lalu kita juga bisa melihat apakah pada pasien ini mendapatkan diet. Karena sudah pasti ya namanya diet itu akan sangat mempengaruhi keseimbangan cairan. Lanjut kita juga bisa melihat pasien ini menerima air dan zat gizi lain itu dalam jumlah cukup atau tidak, dan sudah berapa lama itu terjadi. Dan kita juga harus membandingkan antara asupan cairan total dan haluan cairan totalnya. Lanjut yang harus kita lakukan pengkajian itu yaitu pengukuran klinis. Pengukuran klinis ini meliputi dari pengukuran tanda-tanda vital. Sudah tahu ya tanda-tanda vital dimulai dari tekanan darah, suhu tubuh seperti itu ya. Terus kita lakukan penimbangan berat badan, pengukuran asupan dan haluan cairannya juga. Pengkajian berikutnya yaitu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, di mana kita akan melakukan pemeriksaan darah lengkap. Itu biasanya meliputi pemeriksaan jumlah eritrosit, hematokrit seperti itu ya. Terus kita melakukan pemeriksaan elektrolit serum juga, pemeriksaan pH, berat jenis urin, dan juga melakukan analisis gas darah. Itu semua gunanya untuk melihat pengaruh ke keseimbangan elektrolit pada pasien kita ya. Pengkajian pada pemeriksaan fisik sudah tahu ya, pastinya kita melihat dari integumennya, meliputi turgor kulit, edema dan yang lain-lain. Terus kita juga melakukan pempis pada kardiovaskulernya ya, bisa dilihat dari distensi vena jugularisnya, tekanan darahnya berapa, terus bunyi jantungnya bagaimana. Dan mata juga ternyata bisa kita lihat, misalnya terdapat cekung atau air matanya kering. Dan pada neurologi juga kita bisa lihat dari refleksnya, terus ada atau tidaknya gangguan motorik, sensorik, dan bahkan tingkat kesadaran. Karena terkadang kalau misalnya orang yang kekurangan cairan ini mengalami penurunan tingkat kesadaran ya. Dan pada gastrointestinal juga kita bisa melihat mukosa mulut, lidah, dan bising ususnya. Lanjut untuk diagnosisnya, itu biasanya diagnosis yang muncul kalau menurut Nanda itu ya, kekurangan volume cairan, kelebihan volume cairan, resiko kekurangan volume cairan, resiko ketidakseimbangan volume cairan, dan gangguan pertukaran gas. Dan untuk perencanaannya atau intervensinya itu untuk diagnosis kekurangan volume cairan itu bisa kita hubungkan dengan berbagai penyebabnya. Misalnya nih, berhubungan dengan haluan urin yang berlebihan, pengeluaran cairan sekunder drainase yang abnormal, mual muntah, kesulitan menelan atau minum sendiri, terus asupan cairan yang kurang, atau juga bisa berhubungan dengan penggunaan laksatif dan diuretik yang berlebihan. Untuk kesemua intervensi ini
dengan berbagai hubungan tadi, itu untuk kriteria hasilnya itu harus bisa menghasilkan atau mencapai tujuan klien akan mempertahankan berat jenis urin dalam rentang normal. Jadi walaupun berhubungan dengannya itu beda-beda, tetap harus dengan kriteria hasil yang sama ya. Nih, untuk intervensi diagnosis tentang kekurangan volume cairan tadi itu bisa dilakukan pengkajian faktor penyebab, terus lagi pengkajian pemahaman klien tentang perlunya mempertahankan hidrasi seperti itu ya. Terus juga pengkajian minuman yang disukai atau tidak sukai, karena itu kita bisa mengatur kalau misalnya klien kita suka minum apa nih, bisa kita sesuaikan seperti itu ya. Terus bila klien mengalami sakit tenggorokan, kita bisa menawarkan minuman yang hangat ataupun yang dingin. Dan jika klien kita itu sangat lelah atau lemah, itu juga kita bisa anjurkan untuk istirahat sebelum makan. Dan jangan lupa berikan cairan dalam jumlah sedikit tetapi sering. Ini banyak ya nih, bisa dibaca sendiri nih intervensinya nih. Ini intervensi yang secara umumnya ya. Ini bisa kita lakukan penkes sesuai indikasi juga ya. Terus kita juga bisa melakukan penimbangan berat badan ya. Terus jangan lupa juga kita terus pantau untuk elektrolit serum dan urinnya. Untuk diagnosis kelebihan volume cairan itu bisa kita hubungkan dengan beberapa hal, yaitu dimulai dari gangguan mekanisme regulator juga bisa ya, terus retensi natrium dan air, atau asupan natrium atau air yang berlebihan juga bisa menyebabkan kelebihan tersebut ya. Asupan protein yang rendah, bahkan bendungan vena deferens itu ternyata bisa berhubungan dengan kelebihan volume cairan. Dari berbagai penyebab itu, kriteria hasilnya itu masih tetap harus sama ya. Jadi diharapkan itu kita bisa mendapatkan hasil klien akan memperlihatkan berkurangnya udem. Udah tahu ya, udem itu pembengkakan seperti itu ya. Adapun intervensi umum untuk kelebihan volume cairan tersebut ini bisa kalian baca ya, ini sekitar ada 15 intervensi ya. Dimulai dari identifikasi dulu faktor penyebabnya apa. Karena pada saat kita tahu faktor penyebab itu, kita bisa memutuskan intervensi apa yang cocok. Nih, intervensinya nih bisa kita lihat dari catat asupan makanan dan cairan setiap hari. Jadi untuk melihat nih berapa kuat adekuat asupan protein dan natriumnya. Terus kita juga bisa membuat menu mingguan yang memenuhi kebutuhan protein. Jika penyebabnya itu memang misalnya karena kelebihan garam ya, jadi kita bisa lakukan kurangi asupan garam seperti itu ya. Terus kita juga bisa menganjurkan pasien untuk meletakkan ekstremitas atau misalnya kakinya yang udem itu lebih tinggi dari jantung. Jadi bisa kita posisikan pasien tersebut untuk mengangkat kaki lebih tinggi dari jantung nih. Misalnya pasien dianjurkan untuk tidur ya, terus kakinya diganjel pakai bantal biar lebih tinggi seperti itu ya. Terus yang pastinya kita lakukan prosedur keperawatan ya, misalnya mengukur tekanan darah seperti itu ya, pemberian cairan intravena, dan juga jangan lupa periksa ekstremitas secara sering karena untuk memantau udem tadi ya. Jika memang udemnya berat, itu bisa kita lakukan timbang berat badan setiap pagi dan malam hari, dan jangan lupa untuk dokumentasinya. Oke, mungkin sampai di situ dulu ya yang kita bahas hari ini.
Terima kasih ya, jangan lupa nonton video yang lainnya. Oke, sampai jumpa lagi guys.